Teman-teman, jadi hari ini aku ingin membuat pakan silase. BTW ini pakan hijauan sisa kami ya teman-teman. Jadi daripada dibuang, mending aku campur aja buat bikin silase. Nah, pada pembuatan silase kali ini aku benar-benar murni menggunakan hijauan yang dimasukin ke dalam tong ya teman-teman. Jadi nggak ada campuran sama sekali. Tapi emang bisa tanpa dedak sama sekali? Jawabannya bisa teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Berhubung aku nggak punya mesin choppernya, jadi aku menggunakan alat seadanya aja teman-teman. Menggunakan golok dan balok buat jadi tatakannya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, Hijauan yang kita ambil dari kebun atau ladang itu wajib dilayukan dulu ya teman-teman. Kalau saya sendiri biasanya hijauannya dilayukan 1-2 hari supaya kadar airnya benar-benar turun teman-teman. Karena kalau misalkan kadar air yang ada di dalam hijauan tersebut masih tinggi, dikhawatirkan silase yang kita buat gagal teman-teman. BTW untuk proses pencacahannya aku percepat aja teman-teman biar lebih cepat. sambil lihat proses pembuatan pakan silase, di sini aku mau cerita dan sharing kepada teman-teman. Pertama, apa sih pakan silase? Untuk apa sih pakan silase? Nah, yang pertama, pakan silase itu sebenarnya pengawetan pakan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita simpan di dalam tong ini, asalkan cara pembuatan silasenya benar, ini bisa disimpan berbulan-bulan teman-teman. Yang kedua, untuk apa sih pakan silase? Tentunya untuk pakan kambing teman-teman. Tapi di sini aku nggak setiap hari kambingku dikasih pakan silase ya teman-teman. Jadi untuk pakanan pokoknya tetap hijauan teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan utama aku bikin pakan silase buat nanti kalau misalkan aku lagi kerja teman-teman. Kebetulan aku kerjanya ngedekor ya. Jadi kalau misalkan posisinya lagi kerja, kambingku nggak dikasih pakan hijauan, tapi dikasih pakan silase teman-teman. Ngomong-ngomong, ini aku bikin silase nggak dikasih campuran apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada dedak atau bekatul boleh dicampur teman-teman buat mengurangi kadar air yang ada di dalam hijauan tersebut. Berhubung aku lagi nggak ada bekatul atau dedak, jadi aku nggak pakai ya teman-teman. Jadi hitungannya ini aku benar-benar murni cuman pakan hijauan yang dimasukin ke dalam tong ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman, ini tongnya harus benar-benar padat ya, karena kalau misalkan nggak padat nanti silasenya kurang bagus atau bahkan gagal teman-teman. Jadi wajib dipadatkan. Ngomong-ngomong, ini tongnya udah mulai penuh ya teman-teman. Nah, untuk nutupnya yang paling atas kita pakai plastik teman-teman, supaya benar-benar kedap udara, jadi nggak ada udara yang masuk teman-teman. Dan itu insya Allah 100% berhasil teman-teman. Nah, untuk tong yang ada tutupnya dan ada pengikat besi kayak gini, ini enak teman-teman. Jadi tinggal ditutup aja. Dan buat teman-teman yang masih bingung cara buat pakan silasenya, silahkan aja komen teman-teman. Thank you.